Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, untuk kisi-kisi soal CPNS 2021 sudah keluar nih. Biar nanti mempelajari soal-soal CPNS tambah mantap. Yang mana aja biar lebih fokus gitu kan. Dan kalian juga udah pelajari apa aja nih. Kita simak dulu ya kisi-kisi terbaru dan terupdate yang sudah keluar. Nah, bagi yang sudah lulus seleksi administrasi nih dan mengikuti seleksi CPNS selanjutnya, apakah sudah tahu bahwa Kemenpan RB mengeluarkan kisi-kisi soal CPNS 2021? Yap, Kemenpan RB baru saja mengeluarkan peraturan kementerian loh. Nah, totalnya ada 3 peraturan yang dikeluarkan dan salah satu dari peraturan tersebut itu berisikan kisi-kisi soal CPNS 2021 yang bisa kamu pelajari untuk tes nanti. Yuk disimak apa aja nih. Nah, untuk kisi-kisi soal terbaru ini ada dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya. Nah, dalam peraturan tersebut terdapat 3 pasal yang membahas mengenai materi apa aja yang akan diujikan dalam soal tes SKD mendatang. Baik itu TWK, TIU, dan TKP. TWK sudah tahu dong. Ya, tes wawasan kebangsaan ya. Sedangkan TIU, tes inteligensi umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, yang pertama yaitu tes kewawasan kebangsaan atau TWK. Untuk kisi-kisi soal CPNS 2021, tes wawasan kebangsaan ini tertuang dalam pasal 36 yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A. Bertujuan untuk menguasai pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu ada nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Selanjutnya adalah integritas. Hal ini dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Ada bela negara. Hal ini dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Selanjutnya ada pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah tes inteligensi umum atau TIU ya. Di mana tes inteligensi umum ini ada dalam Permenpan terdapat dalam pasal 37 sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf B, bertujuan untuk menguasai pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan, diantaranya adalah kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Analogi ini dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, ini juga kita udah pelajari ya. Sedangkan silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang diberikan. Dan analitis yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Untuk berhitung, hal ini tujuannya untuk mengukur kemampuan berhitung sederhana. Deret angka bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Kalau dulu ada deret huruf ya, tapi sekarang lebih difokuskan ke deret angka. Sedangkan perbandingan kuantitatif, hal ini dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif dan soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Yang ketiga mengenai kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, untuk masing-masing analogi yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Biasanya ada gambar-gambar seperti itu ya. Untuk ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, sedangkan serial yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, untuk kemampuan figural ini juga Belajar Bareng sudah membuat video contoh soalnya, kalian bisa langsung cek playlist ya.
Nah, yang ketiga nih adalah tes karakteristik kepribadian atau disebut TKP ya. Pada tes karakteristik kepribadian ini ada dalam pasal 38. Sebagaimana yang dimaksud pasal 35 ayat 3 poin C. Nah, berikut ini materi-materi yang akan kamu temukan dalam soal nantinya. Di antaranya, satu adalah pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, dan ada yang lainnya. Pelajari dulu masing-masing. Untuk pelayanan publik, ini bertujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja. Ini bertujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga yaitu sosial budaya, bertujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bertujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme. Bertujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam ini adalah anti radikalisme. Bertujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, tenang, untuk soal TKP itu setiap jawaban itu ada poinnya ya. Bagi yang belum pernah tes CPNS, ini merupakan pengetahuan yang penting. Sebelumnya juga tidak ada anti radikalisme ya di TKP, cuman kali ini aja, tapi jangan khawatir, paling beberapa soal aja. Nah, selain beberapa materi soal SKD yang mengalami beberapa perubahan, ketentuan pengerjaan juga mengalami perubahan loh. Ini tertuang dalam paragraf 6 dalam pasal 39 yang menjelaskan bahwa waktu pengerjaan ujian adalah 100 menit, di mana sebelumnya hanya 90 menit. Hal ini berarti bertambah 10 menit dong. Lumayan kan? Untuk pelamar formasi khusus disabilitas sensorik netra, ini diberikan waktu 130 menit ya. Namun untuk pelamar disabilitas sensorik netra yang mengikuti formasi umum, tetap diberikan waktu 100 menit. Untuk jumlah soal dan komposisi soalnya sendiri akan ditetapkan oleh kementerian. Begitu juga dengan passing grade akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, untuk materi soal anti radikalisme pada tes CPNS nanti, kita simak aja. Mungkin ini hal yang harus kamu tahu juga, di mana pada penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar di tahun ini ada satu tambahan materi baru, yaitu anti radikalisme ya. Materi anti radikalisme akan masuk dalam rangkaian soal TKP. Tujuannya adanya materi ini adalah untuk memperkuat anti radikalisme pada setiap diri peserta CPNS. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Katmoko Ari Sambodo. Nah, satu tambahan yang ada di TKP yang membedakan tahun lalu yakni kita perkuat dari unsur anti radikalismenya. Di tahun ini ada materi-materi penguatan terkait anti radikalisme, kata Katmoko Ari, dalam acara live YouTube Kemenpan RB, Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021. Ini juga jadi bukti bahwa soal anti radikalisme bakalan ada di tes karakteristik pribadi pada tes CPNS nanti. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai soal anti radikalisme ini, kamu bisa membacanya dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya, tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Jangan malas baca. Dan untuk tadi setelah kita nyimak kisi-kisi tes CPNS 2021, kira-kira mana nih materi yang belum kamu kuasai atau soal-soal yang belum kamu kuasai? Coba buka lagi di list kira-kira mana yang belum kamu kuasai dan perdalam lagi. Tetap semangat belajarnya. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini ya. Amin. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.